Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di dalam peternakan kita membutuhkan yang namanya obat-obatan. Di mana obat-obatan ini membantu kita untuk mensukseskan di dalam peternakan kita. Apalagi dalam pergantian musim, terkadang ayam kita mengalami ion tubuh menurun sehingga ayam bisa terserang penyakit. Jadi kali ini video ini saya akan membuat sedikit tips tentang pembuatan obat herbal untuk kesehatan ayam. Oke teman-teman, yang kita persiapkan adalah yaitu ada beberapa bahan-bahan tertentu yang secara umum itu bagus untuk pemeliharaan ternak. Salah satunya adalah kita menggunakan kunyit. Jadi kunyit adalah salah satu tanaman rempah yang memiliki khasiat sebagai antibiotik. Jadi kunyit ini adalah antibiotik alami tertinggi. Ketika kita menggunakan kunyit, lalu kita fermentasi, lalu ternak kita akan jauh dari penyakit. Jadi kunyit ini mengobati penyakit yang disebabkan karena virus ya teman-teman, seperti flu burung dan lainnya. Terus jahe ya teman-teman, jahe ini adalah satu tanaman yang bersifat panas yang akan kita gunakan untuk apa, yaitu pada waktu ternak kita mengalami demam, daya tahan tubuhnya turun, dia akan disertai dengan rasa sakit. Untuk mengatasi rasa sakit itu kita memerlukan satu hal yang menghangatkan tubuh. Jadi jahe ini adalah menghangatkan tubuh yang sangat bagus untuk peredaran darah. Jadi ketika ayam itu peredaran darahnya bagus, maka ayam akan berangsur dengan lebih baik. Yang selanjutnya adalah temulawak. Jadi temulawak ini dengan warna kuning tapi tidak terlalu kuning ya teman-teman. Jadi khasiatnya ini membantu ayam ataupun bebek ya di dalam nafsu makan. Dia sangat bagus untuk meningkatkan nafsu makan. Terus temulawak ini selain menjadikan nafsu makan tinggi, dia juga bisa memperbaiki hati ya. Jadi hati ini akan sempurna ketika mengkonsumsi dengan temulawak. Jadi temulawak ini akan kita kombinasi dengan gula merah yang akan kita fermentasi dengan air gula dengan perbandingan yang seimbang. Jadi maksimal yang kita gunakan adalah 5% dari berat yang kita gunakan. Misalkan kita menggunakan sebanyak 1500 ml, 1,5 liter ini ya. Jadi jumlah yang kita butuhkan untuk temulawak, kita menggunakan 5% kali 1500, yaitu 75 gram ya. Jadi semua ini 1,5 liter kita gunakan 75 gram semua ya. Jadi nanti kita akan buat secara terpisah. Jadi ketika kita fermentasi, kita akan mendapatkan mikroorganisme lokal. Ketika mengaplikasinya, kita bisa menjoinya ya, untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan kita. Jadi teman-teman, untuk pembuatannya kita menggunakan air kelapa ya. Ini air kelapa 1,5 liter. Lalu kita campurkan dengan gula merah ya. Ini gula merahnya dengan ukuran menggunakan kunyit 75 gram. 75 gram ya. Oke, kira-kira ini sudah 75 gram. Setelah itu kita tumbuk ya. Sebelum kita masukkan ke dalam botol yang berisi air kelapa ini, kita tumbuk terlebih dahulu.
Setelah kita tumbuk kunyit ini secukupnya aja ya teman-teman. Kita tambahkan dengan gula merah. Gula merah ini adalah berfungsi untuk sebagai makanan ya dari bakteri yang baik. Jadi bakteri ini ketika kita melakukan fermentasi dengan menggunakan air kelapa, kita akan mendapatkan mikroorganik cair ya, dengan menggunakan gula merah sebagai makanannya. Dengan gula merah secukupnya, yang penting hancur. Setelah itu kita masukkan ke dalam air kelapa yang sudah kita siapkan. Ini adalah air kelapa ya. Jadi teman-teman, inilah hasilnya. Bahan yang sudah kita tumbuk tadi yaitu kunyit. Sementara kunyit sama temulawak dulu yang udah dicampur dengan gula merah. Selanjutnya kita lakukan fermentasi selama 14 hari dengan menutupnya dengan rapat. 1 hari 2 kali kita buka, yaitu pagi dan sore. Lalu untuk penggunaannya, kita gunakan ketika ayam kita kurang nafsu makan, maka kita perbanyak air temulawaknya. Lalu untuk kunir kita bisa gunakan setiap hari ya untuk antisep. Terus ketika musim dingin datang, kita lebih perbanyak ke jahenya. Oh, Kang Enek kilo. Ya. Suara apa kok?